Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi ini, kami akan membahas topik tentang deadlock. Deadlock adalah situasi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Akibatnya, tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi, sehingga sistem menjadi macet. Menurut teori dari Kaufman, ada 4 kondisi utama yang harus terpenuhi agar deadlock dapat terjadi. Pertama, mutual exclusive, yaitu kondisi di mana ada sumber daya yang tidak bisa dibagi. Kedua, hold and wait, yaitu saat proses penahanan sumber daya sambil menunggu sumber daya lain. Ketiga, non-proversion, yang artinya sumber daya tidak bisa diambil paksa. Terakhir, circular wait, yaitu adanya rantai proses yang saling menunggu. Jika keempat kondisi ini terjadi sekaligus, maka sistem akan mengalami deadlock. Selanjutnya, kita akan membahas konsep yang dikenal sebagai Ostrich algorithm. Algoritma ini mengambil pendekatan yang sangat sederhana untuk menghadapi masalah deadlock, yaitu dengan cara mengabaikan seperti burung unta yang menyembunyikan kepalanya di pasir saat ada bahaya. Sistem seolah-olah beroperasi tanpa memikirkan masalah deadlock. Pendekatan ini cocok untuk sistem di mana deadlock dianggap sebagai masalah yang jarang terjadi. Karena itu, biaya untuk mendeteksi atau mencegah deadlock bisa dianggap terlalu tinggi dibandingkan risiko yang terjadi deadlock itu sendiri. Oke, melanjutkan penjelasan tadi dari Saudara Askarul. Kita akan melanjutkannya mengenai materi deteksi dan pemulihan deadlock. Selanjutnya, jika sebuah sistem tidak menggunakan metode pencegahan atau penghindaran deadlock, maka dibutuhkan cara untuk mendeteksi dan memulihkan deadlock yang terjadi. Ada dua metode utama yang bisa digunakan untuk deteksi deadlock. Yang pertama, dengan menggunakan resource allocation graph atau grafik alokasi sumber daya. Jika ada siklus dalam grafik ini, maka kemungkinan besar telah terjadi deadlock. Metode kedua adalah dengan algoritma deteksi deadlock khusus, seperti Bunker's algorithm untuk berbagai jenis sumber daya atau wait for graph untuk satu sumber daya per tipe. Jika deadlock sudah terdeteksi, ada beberapa metode pemulihan yang bisa digunakan. Salah satunya adalah dengan menghentikan proses yang terlibat dalam deadlock. Kita bisa menghentikan semua proses sekaligus atau satu persatu hingga deadlock teratasi. Selain itu, bisa juga dilakukan resource preemption, yaitu mengambil sumber daya dari proses yang sedang menggunakannya, atau melakukan rollback, yaitu mengembalikan proses ke keadaannya sebelumnya. Selanjutnya yaitu penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock adalah strategi yang proaktif, yaitu dengan memastikan sistem selalu berada dalam kondisi aman atau safe state. Safe state adalah keadaan di mana sistem bisa mengalokasikan sumber daya ke semua proses tanpa resiko deadlock. Salah satu algoritma yang sering digunakan adalah Bunker's algorithm. Algoritma ini mengatur agar permintaan sumber daya hanya dipenuhi jika tidak membawa sistem ke keadaan tidak aman. Jika permintaan dapat menyebabkan deadlock, maka proses harus menunggu. Ada juga metode lain seperti pemesanan sumber daya sekaligus, yaitu memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan diminta di awal, serta pengalokasian urutan sumber daya untuk menghindari circular wait. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya mengenai tentang pencegahan deadlock. Pencegahan deadlock bertujuan untuk memastikan agar 4 kondisi Kaufman tidak pernah terjadi. Ada beberapa cara untuk mencegah setiap kondisi ini. Yang pertama adalah untuk mengatasi mutual exclusion. Kita bisa menghindari penggunaan sumber daya yang tidak bisa dibagi, meskipun hal ini tidak selalu mudah. Yang kedua adalah untuk kondisi hold and wait. Kita bisa mengatur agar proses
hanya bisa meminta semua sumber daya sekaligus atau tidak sama sekali. Yang ketiga, untuk mengatasi no preemption, kita bisa mengizinkan sistem mengambil sumber daya dari proses yang sedang menggunakannya jika proses lain membutuhkan. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari circular wait. Kita bisa menetapkan urutan tertentu untuk permintaan sumber daya. Dengan urutan ini, setiap proses akan meminta sumber daya dalam urutan yang sama. Selanjutnya adalah masalah lain terkait deadlock. Selain deadlock, ada masalah lain yang berkaitan seperti starvation, di mana proses tidak pernah mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua adalah life lock, di mana proses terus aktif tetapi tidak pernah mencapai keadaan selesai. Dalam kondisi seperti ini, metode seperti resource preemption atau terminasi proses bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah deadlock dan menghindari efek negatif seperti starvation dan life lock. Sebagai kesimpulan, deadlock adalah kondisi yang dapat menghambat kinerja sistem secara signifikan, sehingga penting untuk memahami cara-cara deteksi, penghindaran, pencegahan, dan pemulihan deadlock. Dengan pengelolaan yang baik, sistem operasi bisa menghindari dampak buruk deadlock dan tetap berjalan dengan lancar. Demikian presentasi mengenai deadlock dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.